atas nama Rani Ulin, kelas C, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai aborsi. Saya persilakan kepada kakak untuk memperkenalkan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini perkenalkan, nama saya Amriyati Sanam. Di sini saya sebagai narasumber. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang kakak ketahui mengenai aborsi? Baik, secara garis besar yang saya ketahui mengenai aborsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggagalkan kandungan atau menggagalkan kehamilan. Ketika seorang sudah hamil, maka ia akan melakukan tindakan aborsi untuk menggugurkan bayi yang ada dalam kandungannya dan tidak ada bayi lagi dalam kandungannya. Oke, baik. Yang kedua, apakah alasan seseorang melakukan tindakan aborsi? Alasan seseorang melakukan tindakan aborsi di sini dapat kita lihat secara umum banyak yang melakukan tindakan aborsi untuk menutupi rasa malu terhadap orang banyak. Dia merasa malu ketika ia memiliki janin tersebut. Kemudian alasan mengapa seseorang melakukan aborsi adalah yang utamanya yang saya ketahui adalah ia merasa bahwa dirinya belum mampu dalam bertanggung jawab terhadap janin tersebut, atau ketika ia tidak melakukan aborsi dan ia tetap memiliki janin tersebut dan akhirnya mempunyai bayi yang mungkin belum siap untuk bisa merawat anak tersebut. Oke. Apakah ada sisi positif dan negatif dalam melakukan aborsi tersebut? Oke, dari sisi positif dan negatif ketika seseorang melakukan aborsi, sisi positifnya mungkin bagi dirinya sendiri, ketika tidak diketahui orang lain bahwa ia telah melakukan aborsi, otomatis ia tidak akan merasa malu dan ia tidak akan canggung dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kemudian dari sisi negatifnya, ia akan mengalami banyak penyakit yang mengganggu tubuhnya, sehingga ada kemungkinan besar untuk ia tidak memiliki ke depan ia tidak bisa memiliki janin lagi atau ia tidak dapat hamil lagi. Kemudian dari sisi negatifnya juga, ketika ia melakukan aborsi, ia adalah seseorang yang membunuh. Dia adalah seseorang yang dapat dikatakan sebagai psikopat yang membunuh sesama manusianya, seperti itu. Melihat dari sisi negatif yang ada, apakah sudah ada penanganan khusus yang ada di sekitaran kita yang dilakukan dalam tindakan aborsi tersebut? Untuk sejauh ini yang saya lihat mengenai penanganannya, mungkin ada larangan-larangan dari pihak kesehatan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa semua masyarakat dapat mengikuti larangan tersebut untuk tidak melakukan tindakan aborsi. Apakah ada penyakit khusus yang dialami oleh perempuan setelah melakukan aborsi tersebut? Penyakit khusus sejauh ini yang saya ketahui mengenai tindakan aborsi adalah ketika seorang melakukan tindakan aborsi, maka ia akan mengalami kerusakan rahim, seperti yang telah saya jelaskan tadi pada awal materi. Ketika ia melakukan aborsi, maka ada kemungkinan ke depan ia tidak bisa hamil lagi karena rahimnya sudah rusak. Kemudian pada awal melakukan aborsi ia akan mengalami berbagai macam infeksi, terkena bakteri. Kemudian ia juga akan mengalami pendarahan yang cukup. Apakah kakak ada tips untuk para remaja yang melakukan tindakan aborsi sebagai seorang konselor untuk menangani
tindakan tersebut? Dari saya tips untuk menangani hal tersebut adalah dari masing-masing diri sendiri, masing-masing mengatur dirinya sendiri untuk tidak melakukan tindakan aborsi tersebut. Ada kesadaran diri, kesadaran dari diri sendiri, artinya ketika berani berbuat maka beranilah untuk bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, baik Kakak, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dijawab dari Kakak.